Seorang pemuda berlutut di tanah basah. Wajahnya sudah biru kedinginan. Bajunya putih kini berubah abu-abu oleh comberan. Seorang ibu parubaya berdiri di depannya sambil meludah. Ibu itu berteriak, "Lebih baik kau pergi ke neraka daripada menikahi anakku." Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Seorang dokter berjas putih menyiram kepalanya dengan selang. Air kotor mengalir dari rambut ke mata, ke hidung, ke bibir yang membiru. Dokter itu tertawa. Katanya, "Ini hadiah untuk pemulung gila." Para tetangga ikut tertawa. Seorang ketua RT mengajak semua orang bertepuk tangan. Seorang perempuan tua yang duduk di kursi kehormatan berdiri. Ia mengambil seserahan dari tangan pemuda itu, seikat pisang dan singkong, lalu melemparkannya ke selokan. Perempuan tua itu berteriak, "Bawa sampahmu pergi dari depan rumahku." Pemuda itu tetap diam. Tubuhnya menggigil, tapi matanya tidak menangis. Dari balik kerumunan, seorang kakek pemulung tua berdiri di dekat pagar. Kakek itu memegang ponsel usang. Ia hanya menunggu. Lalu pemuda itu berdiri. Semua orang terkejut. Mereka pikir pemuda itu akan pergi. Tapi tidak. Pemuda itu menatap satu persatu penghina di depannya. Ia membuka mulut. Suaranya lirih tapi tegas. Ia berkata, "Tunggu 10 menit. Ayah dan ibuku akan tiba." Dokter berjas putih tertawa terbahak-bahak. "Ayah dan ibumu? Pemulung juga? Apa mereka pemulung dari Surabaya?" Semua orang tertawa. Tapi di ujung jalan sana, terdengar suara berat. Suara puluhan mesin mobil mewah yang datang bersamaan. Dan keluar pasangan parubaya dengan pakaian mewah dan elegan dengan puluhan bodyguard. Tanah berguncang. Lampu menyilaukan mata. 100 tamu yang tadinya tertawa kini dia membatu. Mereka menoleh. Mereka melihat. Dan apa yang mereka lihat di ujung jalan itu membuat mulut mereka terkunci. Ternyata pemuda pemulung itu adalah... Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Puskesmas pesantren di kota Kediri ramai oleh pasien pagi itu. Seorang bidan cantik bernama Rania sibuk memeriksa ibu hamil satu persatu dengan senyum yang tak pernah pudar. Rania adalah bidan teladan. Setiap orang mengenalnya sebagai sosok yang sabar, pintar, dan penuh kasih sayang. Namun di balik senyumnya, Rania menyimpan luka lama yang tak kunjung sembuh. Luka itu bernama Dr. Rudi. Dr. Rudi adalah rekan kerja Rania di puskesmas yang sama. Ia tampan, pandai berbicara, dan disegani banyak orang. Namun setahun yang lalu, Rania menolak lamaran Rudi. Bukan karena Rudi miskin atau buruk rupa, tapi karena Rania melihat sisi gelap dalam dirinya. Rudi mudah marah, suka mengontrol, dan tidak pernah bisa menerima penolakan. Sejak saat itu, Rudi berubah. Dari seorang dokter yang ramah, ia menjadi pria pendendam yang selalu mencari cara untuk menghancurkan Rania. Diam-diam ia menyebar gosip di ruang makan puskesmas. Ia bilang Rania sombong. Ia bilang Rania tidak pantas menjadi bidan teladan. Tapi semua itu belum cukup untuk menjatuhkan perempuan yang ia cintai dulu. Suatu sore, Rania diminta tolong oleh seorang pedagang pasar untuk menolong seorang pemuda yang pingsan di dekat Sungai Brantas. Rania segera berlari ke lokasi. Di sana, terbaring seorang pria muda dengan pakaian lusuh, bau, dan penuh luka di tangan dan kakinya. Pria itu adalah seorang pemulung. Rania tidak ragu. Ia membersihkan luka-luka itu satu persatu dengan lembut. Pria itu mulai sadar dan menatap Rania dengan mata sayu. Nama pria itu adalah Dani. Dani bekerja mengumpulkan besi tua dan barang bekas dari pasar hingga ke pinggiran sungai. Ia tinggal di gubuk kecil dekat tempat pembuangan sampah akhir. Tidak ada yang tahu siapa keluarganya, tidak ada yang peduli. Tapi Rania peduli. Rania membawa Dani ke puskesmas untuk dirawat lebih lanjut. Tindakan ini membuat gosip Dr. Rudi semakin menjadi-jadi. Rudi menyebar kabar bahwa Rania menjalin cinta terlarang dengan seorang pemulung. Informasi itu ia sebarkan secara anonim ke beberapa grup warga. Seolah-olah Rania tidak punya standar dalam memilih lelaki. Beberapa hari kemudian, Dani sudah cukup sehat untuk keluar dari puskesmas. Namun setiap kali Rania pulang kerja, Dani selalu ada di pinggir jalan menyapanya dengan senyum sederhana. Kadang ia membawakan Rania buah jambu air hasil memulung di kebun dekat sungai. Kadang ia hanya melambai dari kejauhan.
Rania tidak tahu mengapa, tapi hatinya terasa tenang setiap melihat Dani. Mungkin karena Dani tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa. Ia hanya ada di sana, seperti angin yang lembut. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dokter Rudi tidak tinggal diam. Suatu pagi saat apel pagi di puskesmas, Rudi dengan sengaja membawa berkas palsu. Ia melaporkan ke kepala puskesmas bahwa Rania pernah melakukan kesalahan medis pada pasien. Laporan itu bohong, tapi karena Rudi adalah dokter yang disegani, banyak orang mulai percaya. Rania dipanggil ke ruang kepala puskesmas. Wajahnya pucat saat mendengar tuduhan bahwa ia lalai dalam menangani persalinan seorang pasien. Rania membantah keras. Ia tahu tidak ada kejadian seperti itu. Tapi kepala puskesmas berkata bahwa akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Rania keluar dari ruangan dengan hati hancur. Di pelataran parkir, Rudi menunggunya dengan senyum miring. Ia berkata, "Nikmati ini, Ran. Ini baru permulaan." Rania hanya diam dan berjalan cepat meninggalkan puskesmas. Di luar gerbang, Dani berdiri dengan jambu air di tangannya. Ia melihat mata Rania yang sembab dan langsung mengerti ada yang tidak beres. Dani tidak bertanya. Ia hanya berdiri di samping Rania dalam diam. Lalu Dani berkata lirih, "Nia, suatu hari nanti, aku akan melamar kau dengan cara yang tidak pernah kau duga. Janjiku." Rania menatap pemulung itu dengan pandangan campur aduk. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, ia berharap janji itu benar-benar terjadi. Sementara di kejauhan, Rudi merekam pertemuan mereka dari balik jendela puskesmas. Senyumnya lebar. Itu adalah senyum seorang pria yang sedang menyusun rencana penghancuran total. Dan di sudut lain kota Kediri, di gubuk dekat pasar besi tua, seorang kakek tua bernama Mbah Joyo sedang merapikan karung-karung bekas. Ia tersenyum sendirian. Karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ia tahu siapa Dani sebenarnya. 3 hari setelah laporan palsu itu, puskesmas pesantren Kediri mulai berubah. Suasana yang biasanya hangat kini terasa dingin. Rania merasakan tatapan aneh dari beberapa perawat dan pasien. Ada bisik-bisik di belakang punggungnya setiap kali ia lewat. Tidak ada yang berani bicara langsung, tapi Rania tahu persis siapa dalang di balik semua ini. Dokter Rudi tidak pernah berhenti bergerak. Ia bukan hanya menyebar gosip lisan, tapi mulai menyusun skenario yang lebih kejam. Dengan memanfaatkan aksesnya sebagai dokter umum di puskesmas, Rudi memalsukan sebuah dokumen medis. Ia mencatat dalam rekam medis bahwa Dani, pemulung yang pernah ditolong Rania, memiliki penyakit kulit menular yang berbahaya. Tentu saja itu bohong. Dani sehat. Namun lembaran palsu itu sengaja Rudi bocorkan ke beberapa kader kesehatan desa. Informasi itu menyebar seperti api di musim kemarau. Hanya dalam 1 hari, berita bahwa bidan Rania dekat dengan seorang penderita penyakit menular menjalar ke seluruh lingkungan. Para ibu hamil yang biasa antre untuk diperiksa Rania mulai menghilang satu persatu. Mereka pindah ke bidan desa lain atau memilih periksa ke dukun beranak daripada bertemu Rania. Seorang pasien tua yang biasa setia datang setiap minggu tiba-tiba mengurung diri di rumah. Suaminya datang ke puskesmas dengan wajah marah. Ia bentak Rania di depan umum. Kata suami itu, "Jangan dekati istri saya lagi. Saya tidak mau istri saya terkena penyakit kotor dari pemulung yang kau obati." Rania terdiam. Ia tidak marah karena tahu semua ini adalah rencana kotor Dokter Rudi. Tapi ia juga tidak punya bukti untuk membela diri. Sementara itu, Dani yang sudah sembuh total justru semakin sering muncul di sekitar puskesmas. Ia tidak tahu bahwa keberadaannya sekarang menjadi senjata bagi musuh Rania. Suatu sore, Dani berdiri di depan gerbang puskesmas menunggu Rania pulang. Ia memegang sekantong kecil rambutan hasil memulung dari pohon pinggir sungai. Ia ingin memberikan buah itu sebagai tanda terima kasih. Namun sebelum Rania keluar, beberapa orang warga yang sudah dihasut oleh isu penyakit menular itu mengepung Dani. Seorang laki-laki parubaya berteriak, "Kau jangan dekat-dekat puskesmas. Bawa penyakit kotor kau pergi dari sini." Dani bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya diam dan mencoba pergi, tapi warga terus mengikutinya sambil berteriak menghina. "Pemulung kotor. Gelandangan berbahaya. Jangan dekati bidan kami." Beberapa orang bahkan melempar batu ke arah Dani. Satu batu mengenai punggungnya, tapi Dani tidak membalas. Ia berlari menjauh sampai kakinya lecet terkena pecahan kaca di jalan. Di tempat persembunyiannya di bawah jembatan kecil, Dani duduk terdiam. Air matanya jatuh. Bukan karena sakit,
Tapi karena ia merasa bersalah telah membawa masalah bagi satu-satunya orang yang baik kepadanya. Sementara itu, dari balik jendela puskesmas, Dr. Rudy menyaksikan semua kejadian itu dengan senyum puas. Ia mengambil ponsel dan merekam detik-detik Dani diusir warga. Rencananya sempurna. Jika Rania terus dekat dengan pemulung itu, reputasinya akan hancur. Jika Rania meninggalkan pemulung itu, Rudy bisa masuk kembali sebagai pahlawan yang menyelamatkan Rania dari kehancuran. Namun Rudy tidak sendirian dalam permainan kotor ini. Ia punya sekutu bayangan yang diam-diam bekerja untuknya. Di rumah Rania, adik kandung Rania yang bernama Kikan mulai menjalankan perannya. Kikan adalah gadis muda yang iri hati. Sejak kecil ia selalu dibanding-bandingkan dengan Rania. Rania lebih pintar. Rania lebih cantik. Rania lebih sukses. Kikan membenci semua itu dalam diam. Ketika Rudy mendekati Kikan dengan iming-iming uang dan janji akan menjodohkannya dengan teman dokter kaya, Kikan langsung setuju. Ia menjadi mata-mata di dalam rumah sendiri. Kikan merekam percakapan Rania dengan ibunya tentang Dani. Ia memotong dan mengedit rekaman itu sehingga seolah-olah Rania berkata, lebih baik menikahi pemulung daripada pria sombong sekelas Rudy. Rekaman itu dikirimkan ke Rudy. Dan Rudy menyebarkannya secara anonim ke grup tetangga dan grup tenaga kesehatan sekediri. Dalam hitungan jam, suara Rania yang sudah diedit itu menjadi viral. Banyak orang percaya bahwa bidan teladan itu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Malam harinya, Rania menerima panggilan telepon dari kepala puskesmas. Suara di seberang sana terdengar berat dan kecewa. Kepala puskesmas berkata, "Rania, saya cinta kau sebagai anak buah terbaik saya. Tapi ini sudah terlalu jauh. Mulai besok, kau diskors. Jangan masuk sampai ada panggilan lebih lanjut." Rania terjatuh di kursi kamarnya. Telepon terlepas dari genggamannya. Ia tidak bisa menangis, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan kosong. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam 1 minggu. Semua karena ia menolong seorang pemulung miskin yang tidak dikenal. Namun di tengah kegelapan malam itu, seseorang berdiri di depan pagar rumah Rania. Itu adalah Dani. Ia tidak berani masuk karena takut membuat masalah lebih besar. Tapi ia meletakkan sesuatu di atas pagar. Sebuah kantong plastik kecil berisi jambu air merah yang baru dipetiknya. Dan selembar kertas lusuh bertuliskan satu kalimat dengan tulisan tangan yang rapi meski di atas kertas bekas. "Maafkan aku. Aku akan pergi menjauh jika itu yang terbaik untukmu." Rania melihat kertas itu dari balik jendela. Hatinya terasa seperti disobek. Ia ingin membuka pintu dan berlari ke arah Dani. Ia ingin berteriak bahwa semua ini bukan salah Dani. Tapi kakinya tidak bergerak. Air mata yang tertahan akhirnya jatuh juga. Di kejauhan, Mbah Joyo berdiri di balik pohon besar dekat rumah Rania. Kakek tua itu menyaksikan Dani pergi dengan kepala tertunduk. Mbah Joyo menggenggam tongkatnya erat-erat. Lalu ia berbisik sendiri, "Sabar Le. Semua akan terungkap. Waktunya belum tiba, tapi sudah sangat dekat." Mbah Joyo menatap langit malam Kediri yang bertabur bintang. Di dadanya tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah hidup Rania, Dani, dan semua orang yang telah menghina. Tapi untuk sekarang, ia hanya bisa berdiri diam, menunggu waktu yang tepat. Kikan tidak pernah merasa cukup. Sebagai adik kandung Rania, ia seharusnya menjadi pelindung dan penyemangat bagi kakaknya. Namun hati Kikan telah lama teracuni oleh rasa iri yang tumbuh subur sejak kecil. Ibu mereka, Nyonya Larasati, selalu membandingkan kedua putrinya. Rania pintar, Rania cantik, Rania sukses. Kalimat-kalimat itu terus berputar di kepala Kikan seperti paku yang menancap setiap hari. Ketika Rudy mendekati Kikan dengan tawaran yang menggiurkan, Kikan tidak berpikir 2 kali. Rudy menjanjikan uang 5 juta rupiah untuk setiap informasi yang bisa menjatuhkan Rania. Ia juga berjanji akan mempertemukan Kikan dengan dokter-dokter kaya dari Surabaya. Ambisi Kikan untuk keluar dari bayang-bayang Rania begitu besar, sehingga ia rela menghancurkan darah dagingnya sendiri. Malam itu setelah Rania menerima kabar skorsing dari puskesmas, Kikan masuk ke kamar Rania tanpa mengetuk. Ia pura-pura menangis dan memeluk Rania. Kikan berkata dengan suara bergetar, "Kakak, aku ikut sedih. Tapi mungkin ini peringatan dari Allah. Mungkin kakak tidak pantas dengan pemulung itu." Rania yang sedang rapuh justru berterima kasih pada Kikan. Ia tidak tahu bahwa di balik pelukan hangat itu, Kikan menyembunyikan ponsel yang sedang merekam. Setiap kata yang keluar dari mulut Rania tentang Dani dan tentang ketidakadilan di puskesmas,
Semuanya terekam jelas. Rekaman itu akan dipotong dan diedit oleh Rudy untuk dijadikan senjata baru. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Kikan sudah bangun. Ia pergi ke belakang rumah dan menelepon Rudy dengan suara berbisik. Ia berkata, "Aku dapat rekaman baru." Rania mengaku ia lebih memilih pemulung daripada dokter. Dan ia bilang puskesmas tidak adil padanya. Rudy tertawa di seberang telepon. "Kerja bagus, Kikan. Kirimkan sekarang. Besok kau akan lihat hasilnya." 2 jam kemudian, rekaman Rania yang sudah diedit beredar di grup warga Kediri, grup bidan se-Jawa Timur, dan bahkan sampai ke akun media sosial milik Kepala Dinas Kesehatan. Dalam rekaman itu, suara Rania terdengar emosional. Ia mengeluhkan skorsing yang diterimanya. Ia juga bilang bahwa semua dokter di puskesmas tidak becus, kecuali ia sendiri. Tentu saja itu semua adalah hasil rekayasa. Rania baru tahu ada yang tidak beres ketika seorang teman lamanya mengirimkan tautan video. Rania menonton rekaman itu hingga habis, lalu ponselnya jatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Ia ingat persis percakapan itu terjadi di kamarnya semalam. Ia ingat Kikan memeluknya. Berarti selama ini adiknya sendiri yang bekerja sama dengan Rudy. Rania berjalan ke ruang tamu dengan langkah gemetar. Kikan sedang duduk di sofa sambil tersenyum manis menonton televisi. Rania berkata dengan suara yang hampir pecah, "Kak Ika, apa benar kau yang merekam aku semalam?" Kikan tidak bergeming. Ia hanya menoleh dengan tatapan dingin. Kemudian bibirnya menyungkurkan senyum sinis. Kikan berkata, "Iya, aku yang merekam. Lalu bagaimana? Kau memang pantas dihancurkan, Kak. Selama ini kau selalu menjadi anak emas ibu. Aku hanya bayangan. Sekarang giliran aku yang bersinar." Rania tidak bisa menahan air matanya. Bukan karena marah, tapi karena sakit yang luar biasa. Dikandung satu rahim, dibesarkan dalam satu rumah, tapi hati Kikan telah berubah menjadi batu. Sebelum Rania sempat menjawab, pintu rumah terbuka keras. Nyonya Larasati berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Ia baru saja melihat rekaman itu. Nyonya Larasati berteriak, "Rania, kau benar-benar mempermalukan keluarga. Aku sudah bilang jangan dekat pemulung itu, tapi kau tidak pernah dengar. Sekarang seluruh Kediri tahu anakku gila." Rania mencoba menjelaskan bahwa rekaman itu palsu. Bahwa ia tidak pernah berbicara seperti itu. Tapi ibunya sudah tidak mau mendengar. Nyonya Larasati menunjuk pintu dan berkata, "Keluar dari rumah ini. Aku tidak mau putriku jadi bahan tertawaan seluruh kota." Rania menggenggam tasnya dengan tangan gemetar. Ia menatap Kikan yang masih tersenyum. Ia menatap ibunya yang matanya penuh kebencian. Tidak ada lagi rumah untuknya. Tidak ada lagi keluarga yang mau menerimanya. Ketika Rania melangkah keluar, Kikan berbisik pelan di belakang telinganya. "Selamat tinggal, Kakak. Jangan pernah kembali." Di luar pagar, hujan mulai turun dengan derasnya. Rania berjalan tanpa tujuan. Sepi, basah, dan hancur. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada seorang pun yang bisa ia percaya. Dalam hujan yang semakin lebat, ia akhirnya berhenti di halte bus kosong dekat pasar. Ia duduk di bangku yang basah sambil memeluk lututnya. Di tengah hujan yang mengguyur kota Kediri, seseorang berdiri di depannya dengan payung butut yang bolong di sana-sini. Rania mendongak. Itu Dani, pemulung miskin yang telah menjadi biang dari semua masalahnya. Tapi entah mengapa, kali ini Rania tidak merasa marah. Ia justru merasa lega. Dani tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di samping Rania, memayungi perempuan itu dengan payung bututnya, meskipun air hujan tetap menetes ke kepala mereka berdua. Dani berkata pelan, "Aku tidak punya apa-apa. Tapi kau bisa tinggal di gubukku kalau mau. Tempatnya kotor, tapi aman." Rania menangis di tengah hujan. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima tanpa syarat. Ia mengangguk pelan. Di gubuk kecil dekat pasar besi tua, Mbah Joyo sedang menyiapkan teh panas. Ia tersenyum saat melihat Dani dan Rania masuk ke gubuk itu basah kuyup. Kakek tua itu tidak bertanya kenapa. Ia hanya mengelap kepala Rania dengan handuk lusuh yang sudah dicuci bersih. Mbah Joyo berkata, "Selamat datang nak. Gubuk ini kecil, tapi hatiku lapang untukmu. Tidurlah, besok pagi kita bicara." Rania berbaring di atas tikar tipis. Di sampingnya, Dani menjaga api unggun kecil dari kayu bakar bekas. Di luar, hujan masih deras mengguyur. Tapi di dalam gubuk itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania merasakan ketenangan.
Ia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan gubuk ini, tersimpan rahasia besar yang siap mengubah hidupnya selamanya. Bab 4. Tetangga dan pengusiran massal. Kabar bahwa Rania tinggal di gubuk pemulung menyebar lebih cepat dari api. Dalam 24 jam, hampir setiap orang di kota Kediri tahu bahwa bidan cantik yang dulu disegani sekarang tidur di atas tikar kumuh, beralas kardus, dan beratapkan seng bocor. Reaksi warganya beragam, tapi sebagian besar adalah ejekan dan hujatan. Pagi itu, Nyonya Larasati bangun dengan hati yang masih terbakar amarah. Ia langsung memanggil ketua rukun tetangga, Bu RT Aminah, seorang perempuan gemuk yang suka mengatur hidup orang lain. Bu RT datang dengan sandal jepit dan rambut yang masih dibungkus handuk. Di ruang tamu rumah Larasati, kedua perempuan itu duduk berhadapan dengan secangkir kopi panas. Nyonya Larasati berkata dengan suara berat, "Bu RT, saya minta tolong. Kumpulkan semua tetangga sore nanti. Saya akan umumkan bahwa Rania bukan lagi bagian dari keluarga saya. Saya juga akan minta agar warga tidak menerima Rania kembali." Bu RT mengangguk cepat. Sebagai perempuan yang tidak pernah suka pada Rania karena iri dengan popularitasnya, Bu RT justru bergembira. Ia berkata, "Siap Bu, saya akan panggil semua. Biar kita bersihkan nama baik lingkungan ini dari wanita yang sudah memalukan." Sore harinya, pengeras suara musola diumumkan bahwa akan ada rapat darurat di balai warga. Puluhan kepala keluarga datang. Beberapa membawa nasi bungkus, beberapa hanya duduk lesehan di teras balai. Udara panas sore itu tidak sepanas amarah yang berkobar di dada para warga. Bu RT membuka rapat dengan suara lantang. Ia berkata, "Saudara-saudara, kita punya masalah besar. Bidan Rania yang selama ini kita hormati, sekarang tinggal serumah dengan pemulung. Bukan hanya tinggal, tapi menurut kabar yang beredar, mereka sudah seperti suami istri. Ini aib bagi lingkungan kita." Seorang bapak-bapak berdiri. Ia adalah Pak Karno, pedagang ayam potong di pasar. Ia berkata, "Saya usulkan agar Rania tidak boleh kembali ke lingkungan ini. Saya juga usulkan agar kita semua tidak memakai jasanya lagi sebagai bidan. Siapa yang mau periksa ke bidan yang tidur di gubuk pemulung?" Beberapa warga mengangguk setuju. Seorang ibu muda bernama Yuni, yang dulu menjadi pasien setia Rania, angkat bicara dengan suara ragu. Ia berkata, "Tapi apakah tidak terlalu kejam, Pak? Rania belum terbukti bersalah. Mungkin dia hanya menolong orang miskin." Bu RT memotong dengan suara tajam. "Diamlah, Yuni. Kau masih terlalu muda untuk mengerti. Di sini kami sudah dewasa dan tahu mana yang benar dan salah. Rania sudah memilih jalannya. Biarkan dia menikmati hidupnya bersama sampah." Semua orang tertawa mendengar kalimat kasar itu. Suasana balai warga berubah menjadi panggung penghinaan massal. Setiap orang bergantian melontarkan kata-kata pedas tentang Rania. Bahkan ada yang mengusulkan agar gubuk tempat Rania tinggal digusur paksa. Sementara itu, di gubuk kecil dekat pasar besi tua, Rania tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia sedang membantu Mbah Joyo memilah-milah botol plastik bekas. Tangan Rania yang dulu bersih dan harum sekarang penuh debu dan keringat. Namun ia tidak mengeluh. Ada ketenangan aneh di gubuk itu. Sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan di rumah mewah ibunya. Dani keluar mencari besi tua di pinggiran sungai. Ia meninggalkan Rania bersama Mbah Joyo. Saat Rania sedang asyik memilah sampah, Mbah Joyo tiba-tiba berkata, "Nak, aku sudah tua. Aku sudah melihat banyak orang sombong jatuh miskin. Tapi aku juga sudah melihat orang miskin ternyata kaya harta yang tidak terlihat." Rania menghentikan tangannya. Ia menatap Mbah Joyo dengan rasa ingin tahu. Ia bertanya, "Kek, apa maksudnya?" Mbah Joyo tersenyum misterius. Ia hanya berkata, "Nanti kau tahu sendiri. Tapi ingat, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Dani bukan pemulung biasa. Percayalah." Namun sebelum Mbah Joyo bisa melanjutkan, terdengar suara ribut dari luar. Puluhan warga datang ke gubuk itu dengan membawa spanduk yang bertuliskan, "Rania keluar dari lingkungan kami. Tolak bidan pezinah." Bu RT berdiri di paling depan dengan tangan di pinggang. Ia berteriak, "Rania, kau pikir kau bisa sembunyi di sini? Kami tidak terima kau tinggal di kampung kami. Keluar sekarang." Rania keluar dari gubuk dengan wajah pucat. Ia tidak menyangka kebencian sudah mencapai titik seperti ini. Ia mencoba menjelaskan dengan suara gemetar, "Bu RT, saya tidak melakukan kesalahan. Saya hanya ingin hidup tenang." Bu RT meludah ke tanah di depan kaki Rania. "Tenang," katamu. "Kau tidur satu atap dengan pemulung?
lalu kau bilang ingin tenang. Jangan bikin kami malu, Rania. Pergi dari sini sekarang juga. Pak Karno mengambil selang air dan menyemprotkan ke arah Rania. Tubuh Rania basah kuyup. Beberapa warga lain ikut melempar telur dan tomat busuk ke arah gubuk. Rania hanya bisa menangis sambil berlindung di balik pintu. Dani yang baru pulang dari sungai melihat keributan itu dari kejauhan. Ia ingin berlari membela Rania, tapi Mbah Joyo menahan tangannya. Kakek tua itu berkata lirih, "Jangan dulu, Le. Biar mereka melampiaskan amarahnya. Semakin mereka membenci, semakin besar kejutan yang akan kau berikan nanti." Dani menggigit bibirnya. Air mata pria itu menetes. Ia merasa tidak berdaya. Ia ingin berteriak bahwa ia bukan pemulung biasa. Bahwa ia punya rahasia besar yang bisa membungkam semua penghina itu sekaligus. Tapi Mbah Joyo selalu mengingatkannya untuk menunggu waktu yang tepat. Warga akhirnya pergi setelah puas menghina. Gubuk itu berantakan. Atap seng semakin bolong. Telur dan tomat berserakan di lantai tanah. Rania duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Bajunya basah dan bau. Dani masuk perlahan. Ia tidak bicara. Ia hanya mengambil kain lap dan mulai membersihkan lantai satu persatu. Rania memandang pria itu. Punggungnya yang kurus. Tangannya yang kasar. Tapi gerakannya begitu lembut. Rania berkata dengan suara parau, "Dan, apakah semua ini sepadan? Demi aku, kau dihina. Demi aku, kau kehilangan kedamaian. Apakah aku sebegitu berharganya?" Dani berhenti mengepel. Ia menoleh dan menatap mata Rania. Untuk pertama kalinya, Rania melihat ada cahaya di mata pemulung itu. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya keyakinan yang dalam. Dani berkata, "Nia, aku tidak punya apa-apa sekarang. Tapi aku punya janji kepada Allah untuk melindungimu. Dan suatu hari nanti, semua orang yang menghina kita hari ini akan memohon maaf dengan tangan terbuka." Rania tidak mengerti. Ia hanya bisa terdiam dan membiarkan Dani melanjutkan membersihkan gubuk. Di luar, angin malam mulai berhembus membawa bau sungai dan tanah basah. Mbah Joyo sudah tertidur di sudut ruangan dengan senyum tipis di bibirnya. Kakek tua itu bermimpi. Ia bermimpi tentang mobil mewah berjejer di depan gubuk kecil itu. Tentang orang-orang yang menangis minta maaf. Tentang Dani yang berdiri tegap dengan setelan jas. Dan tentang Rania yang tersenyum bahagia. Mbah Joyo terbangun. Ia melihat Dani yang masih setia membersihkan lantai. Lalu ia berbisik di dalam hati, "Besok lusa akan kujemput anak majikan. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir." Dan di rumah mewah Nyonya Larasati, Kikan sedang menelepon Dr. Rudi dengan suara gembira. Ia berkata, "Rudi, berhasil. Rania sudah terusir dari kampung. Sekarang dia benar-benar sendirian di gubuk pemulung." Dr. Rudi tertawa puas di seberang telepon. Ia berkata, "Bagus. Sekarang aku akan datang melamarmu, Kikan. Bukan Rania. Aku akan tunjukkan pada semua orang bahwa aku bisa mendapatkan adiknya yang lebih muda dan lebih cantik. Itu akan menjadi penghinaan terakhir untuk Rania." Kikan tertawa kecil. Ia lupa bahwa ia sedang berjalan di atas jembatan yang rapuh. Dan jembatan itu akan segera runtuh. Skorsing yang diterima Rania dari puskesmas seharusnya menjadi jeda yang menenangkan. Tapi tidak bagi seseorang yang bernama Mira. Mira adalah bidan senior di puskesmas pesantren. Usianya sudah 45 tahun, 20 tahun lebih tua dari Rania. Sudah 10 tahun ia menjadi bidan teladan sebelum kehadiran Rania menggeser posisinya. Sejak Rania bergabung, Mira kehilangan banyak hal. Ia kehilangan predikat bidan terbaik. Ia kehilangan kepercayaan pasien yang beralih ke Rania yang lebih muda dan ramah. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan perhatian dari kepala puskesmas yang kini lebih sering memuji Rania. Mira menyimpan dendam itu dalam diam. Tapi ketika Rudi mulai menggerakkan mesin penghancurnya, Mira dengan sukarela ikut bergabung. Mira tahu Rania diskors, tapi itu belum cukup. Ia ingin Rania dipecat secara permanen. Ia ingin nama Rania tercemar sampai tidak bisa bekerja sebagai bidan dimanapun di Indonesia. Ambisi itu menggerakkan Mira untuk melakukan hal yang paling kejam yang pernah ia lakukan sepanjang karirnya. Suatu pagi, Mira datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Ia memakai pakaian terbaiknya, berdandan rapi, dan membawa sebuah amplop coklat tebal. Di dalam amplop itu ada dokumen-dokumen yang ia buat sendiri. Laporan keuangan fiktif yang menunjukkan bahwa Rania menerima suap dari pasien kaya sebesar 20 juta rupiah untuk menaikkan peringkat bayi yang baru lahir. Tuduhan itu sangat serius. Di dunia medis,
Suap untuk mengubah data kelahiran adalah kejahatan yang bisa dipenjara. Mira tahu itu. Tapi ia juga tahu bahwa laporannya tidak akan pernah terbukti karena semuanya palsu. Namun yang ia butuhkan bukanlah bukti. Yang ia butuhkan adalah proses. Selama proses pemeriksaan berjalan, nama Rania akan terus terseret di media. Reputasinya hancur. Karirnya musnah. Kepala Dinas Kesehatan, seorang pria bernama Pak Bambang, menerima laporan itu dengan wajah serius. Ia memanggil Rania pada keesokan harinya. Rania yang masih tinggal di Gubuk Dani datang ke kantor dinas dengan pakaian sederhana. Sepatunya bolong di bagian depan karena sering dipakai berjalan di jalanan berbatu. Tapi ia tetap tegap. Di ruang kepala dinas, Rania duduk di kursi kayu yang keras. Di hadapannya, Pak Bambang membuka amplop coklat itu satu persatu. Ia menunjukkan dokumen-dokumen palsu yang dibuat Mira. Rania membaca semuanya dengan mata berair. Bukan karena takut, tapi karena marah. Ia berkata, "Pak, saya tidak pernah melakukan ini. Saya tidak kenal pasien itu. Tanda tangan di dokumen ini bukan tanda tangan saya." Pak Bambang menghela nafas panjang. Ia berkata, "Rania, saya percaya kau orang baik. Tapi laporan ini harus diproses. Mulai hari ini, statusmu bukan hanya diskors, tapi dicopot dari jabatan sementara sampai pemeriksaan selesai. Jangan keluar kota. Dan siapkan semua pembelaanmu." Rania keluar dari kantor dinas dengan langkah goyah. Ia tidak tahu lagi harus kemana. Semua pintu tertutup. Semua orang yang dulu memujinya sekarang berbalik menghujat. Ia berjalan ke arah Sungai Brantas dan duduk di atas batu besar yang biasa ia tempati bersama Dani saat kecil dulu. Di kejauhan, Dani memperhatikan dari balik pohon. Ia tahu Rania sedang dalam masa terpuruk. Namun ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa memastikan bahwa perempuan itu tidak sendirian. Dani memegang ponsel tua pemberian Mbah Joyo. Ponsel itu hanya bisa menerima panggilan dari satu nomor. Nomor ayah kandungnya. Dani belum pernah menekan tombol panggil itu sejak 2 tahun lalu saat ia memutuskan kabur dari kehidupan mewah di Surabaya. Tapi hari ini, melihat Rania yang begitu hancur, jari Dani mulai bergerak ke arah tombol hijau. Namun sebelum jarinya menyentuh layar, sebuah tangan keriput meraih pergelangan tangannya. Mbah Joyo berdiri di sampingnya dengan tatapan bijak. Kakek itu berkata, "Belum waktunya, Le. Biarkan mereka terus menghina. Semakin dalam luka, semakin manis kemenangan. Kau percaya padaku?" Dani menunduk. Ia menghela nafas dan menyimpan ponsel itu kembali ke sakunya. Ia berkata, "Aku percaya, Kek. Tapi aku tidak tega melihat Rania menderita seperti ini." Mbah Joyo tersenyum. Ia berkata, "Derita itu sementara. Kehormatan itu abadi. Tunggu sampai hari lamaran tiba. Itu akan menjadi hari yang paling bersejarah di Kediri." Sementara itu, di puskesmas pesantren, Mira sedang asyik minum kopi di ruang istirahat. Wajahnya berseri-seri. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Dokter Rudi masuk dan duduk di sampingnya. Rudi berbisik, "Terima kasih, Mira. Kau hebat. Laporan palsumu berhasil membuat Rania dicopot dari jabatannya." Mira tersenyum bangga. Ia berkata, "Itu belum selesai, Dok. Aku masih punya satu kartu as lagi. Aku akan melaporkan Rania ke Ikatan Bidan Indonesia. Jika organisasi profesi mengeluarkannya, seumur hidup Rania tidak bisa kerja jadi bidan. Bahkan di klinik pun dia tidak akan diterima." Rudi tertawa kecil. Ia menepuk bahu Mira. "Kau sungguh iblis dalam wujud bidan, Mira." "Aku suka." Mira tidak marah dipanggil iblis. Ia justru bangga. Ia sudah kehilangan hati nuraninya bertahun-tahun yang lalu, digantikan oleh ambisi dan dendam. Ia tidak peduli lagi apakah Rania tidak bersalah. Yang ia pedulikan hanya bagaimana membuat perempuan itu tenggelam untuk selamanya. Mira segera mengirimkan laporan ke Ikatan Bidan Indonesia Cabang Jawa Timur. Ia melampirkan dokumen palsu yang sama dengan yang ia berikan ke Dinas Kesehatan. Ia juga menambahkan keterangan saksi palsu atas nama seorang pasien yang tidak pernah ada. Semua diatur rapi seolah-olah Rania adalah bidan korup yang merusak nama baik profesi. Dalam 3 hari, surat panggilan dari Ikatan Bidan Indonesia sampai ke tangan Rania. Surat itu dikirim ke alamat Gubuk Dani karena rumah Rania sudah tidak mau menerima surat untuknya. Rania membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia duduk di lantai tanah sambil menangis terseduh-seduh. Dani melihat dari pintu. Ia tidak tahan lagi. Ia masuk ke dalam dan duduk di samping Rania. Untuk pertama kalinya, ia berani memegang tangan Rania.
Tangan itu dingin dan gemetar. Dani berkata, "Nia, aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Besok aku akan menemui semua orang yang menyakitimu." "Aku akan?" Rania memotong. Ia berkata, "Kau akan apa? Melawan Dokter Rudi yang kaya? Melawan Mira yang punya pengaruh? Melawan ibuku sendiri? Kita hanya pemulung, dan kita tidak punya apa-apa." Dani membisu. Ia ingin berteriak bahwa ia bukan pemulung miskin. Ia ingin membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Tapi janjinya kepada Mbah Joyo mengikat mulutnya. Belum waktunya. Belum. Malam itu, Dani tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi sungai berantas sambil memandang air yang mengalir deras. Angin malam membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun dingin yang lebih menusuk adalah melihat perempuan yang ia cintai dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Dani membuka ponsel tuanya. Ia melihat kontak bernama Ayah. Jarinya bergetar. Ia hampir menekan tombol panggil. Tapi sekali lagi ia mengurungkan niatnya. Ia berbisik dalam hati, "Allah, beri aku kekuatan. Beri aku kesabaran. Dan jika ini semua bagian dari rencana MU, biarkan aku menjalaninya dengan kepala tegak." Di langit Kediri malam itu, bintang-bintang bersinar terang. Seolah menjawab doa Dani dengan isyarat bahwa fajar akan segera tiba. Dan di balik fajar itu, ada badai yang lebih dahsyat dari yang pernah mereka bayangkan. Nyonya Larasati tidak pernah tidur nyenyak sejak Rania pergi. Bukan karena ia merindukan putri sulungnya. Bukan karena ia merasa bersalah telah mengusir Rania. Ia tidak bisa tidur karena gengsinya terluka. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai perempuan yang disegani. Rumahnya menjadi panutan. Kata-katanya menjadi rujukan. Tapi sekarang, putrinya sendiri telah membuat namanya menjadi bahan tertawaan seluruh Kediri. Setiap kali ia pergi ke pasar, orang-orang berbisik di belakang punggungnya. Mereka bilang, "Itu ibu dari bidan yang tidur sama pemulung." Mereka bilang, "Kasihan, anaknya hilang akal." Mereka bilang, "Mungkin ibunya juga aneh makanya anaknya begitu." Bisikan-bisikan itu seperti silet yang menggorok harga dirinya setiap hari. Maka Nyonya Larasati memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan nama keluarganya hancur begitu saja. Ia akan menunjukkan pada semua orang bahwa keluarganya masih terhormat. Caranya dengan menjodohkan Rania dengan Dokter Rudi. Tapi Rania sudah kabur. Maka ia akan menjodohkan Kikan dengan Rudi. Setidaknya itu akan mengembalikan sedikit gengsi. Suatu pagi, Nyonya Larasati menelepon Rudi. Ia berkata dengan suara manis yang jarang keluar dari mulutnya, "Dok, saya ingin bertemu denganmu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Datanglah ke rumah saya sore ini." Rudi tentu saja setuju. Ia sudah menunggu momen ini. Ia sudah tahu rencana Larasati bahkan sebelum perempuan tua itu mengatakannya. Rudi dan Kikan sudah berkonspirasi di belakang layar. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan pertunangan mereka. Dan waktu itu adalah sekarang. Sore itu, rumah Nyonya Larasati dipenuhi oleh keluarga besar yang diundang secara mendadak. Sepupu, bibi, paman, semua datang dengan pakaian terbaik mereka. Meja panjang ditutupi taplak putih bersih. Hiasan bunga melati menghiasi setiap sudut ruangan. Semua orang bertanya-tanya apa acara istimewa ini. Ketika semua tamu sudah duduk, Nyonya Larasati berdiri di ujung ruangan. Ia memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena gugup tapi karena antisipasi. Ia berkata dengan suara yang ia usahakan seanggun mungkin, "Saudara-saudara, keluarga besarku. Hari ini aku mengundang kalian semua untuk menyaksikan pertunangan putri bungsuku, Kikan, dengan seorang dokter muda terhormat, Dokter Rudi." Ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Beberapa tamu wanita menangis haru. Para paman bersalaman satu sama lain. Kikan tersenyum manis dari samping ibunya. Dan Rudi, dengan setelan jas biru dongker, berjalan ke depan dan berlutut di hadapan Kikan. Namun kebahagiaan itu tidak sempurna. Di sudut ruangan, seorang bibi tua bernama Bibi Lastri bertanya dengan polos, "Lalu bagaimana dengan Rania? Apakah dia diundang? Tidakkah seharusnya kakak yang menikah lebih dulu sebelum adik?" Ruangan mendadak hening. Nyonya Larasati tersentak. Wajahnya memerah. Ia berkata dengan suara yang dipaksakan tenang, "Rania tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Ia telah memilih jalannya sendiri bersama pemulung. Biarkan dia menikmati hidupnya di gubuk." Tamu-tamu saling berpandangan. Beberapa mengangguk mengerti. Beberapa lainnya menunduk karena tidak enak hati.
Tapi tidak ada yang berani membantah Nyonya Larasati di depan umum. Kemudian Rudi berdiri dan mengambil mikrofon. Dengan senyum kemenangan, ia berkata, "Sebenarnya saya ingin mengundang Rania hari ini. Saya ingin dia melihat sendiri bagaimana adiknya mendapatkan pria yang dulu ia tolak. Tapi sayang, Rania sibuk memulung bersama kekasihnya." Semua orang tertawa. Bahkan Nyonya Larasati ikut tertawa meskipun di dalam hatinya ada perih yang tidak ia akui. Tawa itu adalah tawa kekejaman. Tawa orang-orang yang merasa menang di atas penderitaan orang lain. Sementara itu, di gubuk dekat pasar besi tua, Rania tidak tahu tentang pertunangan itu. Ia sedang membantu Dani memilah kaleng bekas. Tangannya luka terkena seng. Wajahnya hitam oleh debu. Tubuhnya kurus karena jarang makan. Tapi matanya tetap bersinar. Mbah Joyo yang baru pulang dari pasar membawa koran bekas yang ia kumpulkan. Di halaman tengah koran itu, ada foto besar pertunangan Kikan dan Rudi. Mbah Joyo membaca berita itu dengan saksama. Lalu ia melipat koran itu dan menyembunyikannya di balik tumpukan kardus. Namun Rania yang kebetulan lewat melihat gerak-gerik aneh Mbah Joyo. Ia bertanya, "Ada apa kek? Boleh saya lihat koran itu?" Mbah Joyo menggeleng. "Tidak penting, nak. Hanya berita sampah." Tapi Rania sudah mengambil koran itu dari balik kardus. Ia membuka halaman tengah. Matanya langsung tertuju pada foto besar itu. Foto Kikan dengan gaun putih. Foto Rudi dengan setelan jas biru. Foto ibunya yang tersenyum lebar di antara mereka. Dan judul besar di atas foto itu berbunyi, "Dokter muda lamaran putri bungsu keluarga bidan terdampak skorsing." Rania tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh membasahi koran itu. Ia tidak menangis karena iri. Ia menangis karena ibunya benar-benar tidak menganggapnya ada. Ia menangis karena adiknya tega menikahi pria yang telah menghancurkan hidupnya. Ia menangis karena ia sendirian di dunia. Dani yang melihat Rania menangis langsung mendekat. Ia membaca koran itu dan mengerti semuanya. Ia memeluk Rania dengan lembut. Ia berkata, "Nia, suatu hari nanti mereka semua akan berlutut di depanmu. Aku janji." Rania mendongak. Ia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Bagaimana kau bisa begitu yakin? Dan kau hanya pemulung. Aku hanya bidan yang dipecat. Kita tidak punya senjata untuk melawan mereka." Dani menatap mata Rania dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia hampir membuka rahasianya. Ia hampir berkata bahwa ia adalah pewaris juragan besi tua. Tapi Mbah Joyo dari balik pintu menggeleng pelan. "Belum waktunya. Belum." Dani menelan ludah. Ia hanya berkata, "Percayalah padaku, Nia. Aku tidak pernah berbohong padamu. Dan aku tidak akan mulai sekarang. Tunggu sampai hari lamaran kita tiba. Kau akan melihat keajaiban." Rania tidak mengerti. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, ada secercah harapan yang ia coba pertahankan. Mungkin Dani benar. Mungkin ada keajaiban yang sedang berjalan di balik semua penderitaan ini. Atau mungkin ini hanya mimpi yang akan segera berakhir dengan kesedihan yang lebih dalam. Malam itu, Rania tidur dengan koran itu di samping kepalanya. Dani menjaga api unggun di luar gubuk. Mbah Joyo duduk di pojok ruangan memegang ponsel tua. Di ponsel itu, ada pesan masuk dari nomor yang tersimpan sebagai tuan besar. Pesan itu berbunyi, "Kami akan datang 3 hari lagi. Siapkan anak kami. Sudah waktunya." Mbah Joyo tersenyum. Air mata haru mengalir di pipi keriputnya. Lalu ia membalas pesan itu dengan satu kata, "Sudah." Sejak pertunangan Kikan dan Dr. Rudi diumumkan secara luas, seluruh kota Kediri seolah terbelah menjadi 2 kubu. Kubu pertama mendukung Rudi dan menganggap Rania sebagai aib. Kubu kedua diam-diam bersimpati pada Rania namun tidak berani bersuara karena takut menjadi sasaran berikutnya. Namun di permukaan, yang terlihat hanyalah kemenangan besar bagi keluarga Larasati dan Dr. Rudi. Rudi merasa dirinya tak terbendung. Ia sudah merencanakan langkah berikutnya. Ia tidak cukup puas hanya dengan menikahi adik Rania. Ia ingin merendahkan Dani dan Rania di depan umum. Ia ingin mereka berdua hadir di acara pernikahannya nanti sebagai pelayan atau pencuci piring. Itu adalah mimpi buruk yang ia rencanakan dengan penuh semangat jahat. Untuk memastikan rencananya berjalan mulus, Rudi menyewa sekelompok preman bayaran dari luar Kediri. Mereka adalah 5 orang laki-laki kekar dengan tato di sekujur tangan dan wajah kasar. Rudi memberi mereka perintah sederhana, cari pemulung bernama Dani. Hajar dia sampai tidak bisa bangun, tapi jangan bunuh. Aku ingin dia hidup untuk menyaksikan pernikahanku dengan Kikan.
Preman-preman itu mulai bergerak malam itu juga. Mereka menyisir setiap sudut Kediri. Dari pasar hingga sungai. Dari terminal hingga pemakaman. Mereka mencari gubuk kecil tempat Dani dan Rania tinggal. Namun Dani tidak tinggal diam. Setelah 2 tahun hidup sebagai pemulung, ia tahu seluk-beluk kota Kediri lebih baik dari siapapun. Ia tahu lorong-lorong sempit yang tidak terlihat di peta. Ia tahu jembatan-jembatan kecil yang hanya bisa dilewati oleh orang yang sudah terbiasa. Ia tahu tempat-tempat di mana preman tidak akan pernah berpikir untuk mencari. Mbah Joyo yang sudah puluhan tahun hidup di jalanan juga punya jaringan informasi yang kuat. Para pemulung, pengemis, dan pedagang kaki lima adalah mata dan telinganya. Ketika preman-preman itu masuk ke wilayah pasar malam, seorang penjual gorengan segera mengirim pesan ke Mbah Joyo melalui gerakan tangan kode yang hanya mereka pahami. Mbah Joyo membangunkan Dani yang sedang tertidur di samping Rania. Dengan suara berbisik, ia berkata, "Le, kita harus pindah. Ada orang jahat yang mencari kalian. Aku sudah menyiapkan tempat aman di dekat kelenteng tua." Dani segera membangunkan Rania. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga berjalan menyusuri sungai berantas dalam kegelapan malam. Hanya cahaya bulan yang menemani langkah mereka. Rania yang masih setengah tidur tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi ia percaya pada Dani dan Mbah Joyo. Setelah semua yang telah terjadi, kedua orang sederhana ini adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mereka tiba di sebuah bangunan tua di belakang kelenteng Cho Hui Kiong. Bangunan itu dulunya adalah gudang penyimpanan dupa dan lilin. Sekarang sudah tidak terpakai dan hanya dihuni oleh beberapa kucing liar. Namun tempat itu cukup aman. Tidak ada yang akan berpikir mencari pemulung di dekat tempat ibadah. Dani membersihkan lantai yang berdebu sementara Mbah Joyo membuka tikar tipis dari dalam karung. Rania duduk di sudut ruangan dengan tubuh yang masih gemetar, bukan karena dingin tapi karena ketakutan. Ia bertanya, "Dan, siapa yang mencari kita? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dani menarik nafas panjang. Ia tahu ia tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran dari Rania. Tapi ia juga terikat janji kepada Mbah Joyo untuk tidak mengungkap rahasia besar sebelum waktu yang tepat. Ia hanya bisa menjawab, "Ada orang yang tidak ingin kita hidup bahagia, Nia. Tapi jangan takut. Aku akan melindungimu." Rania tidak puas dengan jawaban itu. Tapi ia terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Ia merebahkan tubuhnya di atas tikar tipis dan memejamkan mata. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi tentang seorang lelaki tua berdasi yang memeluk Dani sambil menangis. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau firasat. Sementara itu, di rumah Nyonya Larasati, situasi justru sebaliknya. Suasana penuh dengan kebahagiaan palsu. Kikan sedang mencoba gaun pengantin yang dipesan khusus dari Surabaya. Gaun itu berwarna putih gading dengan renda-renda mahal di bagian dada dan pinggang. Kikan berdiri di depan cermin besar sambil berputar-putar. Ia merasa dirinya adalah putri duyung yang paling cantik. Nyonya Larasati duduk di kursi rotan sambil tersenyum puas. Ia berkata, "Lihatlah, Kikan. Kau akan menikah dengan dokter. Seluruh Kediri akan iri padamu. Itulah yang seharusnya terjadi pada putriku. Bukan tidur di gubuk bersama pemulung." Kikan tersenyum sinis. Ia berkata, "Benar Bu, aku lebih baik dari Rania dalam segala hal. Aku lebih cantik. Aku lebih pantas. Rania hanya pantas jadi pemulung juga." Kata-kata itu keluar dari mulut Kikan dengan sangat alami. Seolah ia sudah mengucapkannya ribuan kali dalam hatinya. Ia lupa bahwa Rania adalah kakak kandungnya. Ia lupa bahwa Rania pernah membiayai sekolahnya. Ia lupa bahwa Rania pernah memotong jatah makannya sendiri agar Kikan bisa makan enak. Semua kebaikan itu sirna dalam sekejap oleh racun ambisi dan iri hati. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Nyonya Larasati mengangkatnya. Suara di seberang sana adalah suara Bu RT yang terdengar panik. Bu RT berkata, "Bu Larasati, ada kabar aneh. Beberapa preman sedang mencari Rania dan Dani. Saya dengar mereka disewa oleh seseorang. Apakah itu atas perintah Ibu?" Nyonya Larasati terdiam sejenak. Wajahnya berubah tegang. Ia tidak menyuruh siapapun untuk mencari Rania. Ia hanya ingin Rania pergi jauh-jauh dari hidupnya. Tapi tidak dengan cara kekerasan. Apalagi sampai menyewa preman. Itu sudah melewati batas. Namun karena gengsi, ia tidak mau mengaku tidak tahu. Ia hanya berkata, "Itu bukan urusanmu, Bu RT. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri." Setelah menutup telepon, Nyonya Larasati duduk termenung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
ia merasakan ada yang tidak beres. Semua ini terlalu sempurna. Pertunangan Kikan dan Rudy, skorsing Rania, pengusiran dari kampung, dan sekarang preman yang mencari Dani. Ia bertanya-tanya, apakah Rudy terlibat dalam semua ini? Apakah menantunya yang akan datang adalah pria yang lebih jahat dari yang ia kira? Tapi Nyonya Larasati segera mengusir pikiran itu dari kepalanya. Ia tidak mau mempertanyakan kebahagiaan yang baru saja ia raih. Ia memilih untuk tutup mata. Di gudang kelenteng tua, Mbah Joyo membangunkan Dani saat fajar mulai menyingsing. Kakek itu berkata, "Le, besok adalah hari lamaran kita. Apakah kau sudah siap? Apakah kau sudah tegar? Apakah kau sudah memaafkan semua orang yang menghina kita?" Dani mengangguk. Ia berkata, "Aku sudah siap, Kek. Aku sudah memaafkan mereka. Tapi aku belum bisa melupakan bagaimana mereka menyakiti Rania. Besok, mereka semua akan tahu siapa aku sebenarnya." Mbah Joyo tersenyum. Ia menepuk pundak Dani. Lalu ia berkata, "Bagus. Sekarang tidurlah. Besok adalah hari terpanjang dalam hidupmu. Kau akan menangis, kau akan tertawa, dan kau akan melihat keajaiban yang tidak pernah kau bayangkan." Dani memejamkan mata. Dalam tidurnya yang singkat, ia bermimpi tentang ayah dan ibunya yang menangis memeluknya. Ia bermimpi tentang mobil-mobil mewah berjajar di depan gubuk. Ia bermimpi tentang Rania yang tersenyum dengan gaun putih. Dan ia bermimpi tentang semua penghina yang berlutut meminta maaf. Mbah Joyo tetap terjaga semalaman. Kakek tua itu memegang ponsel tuanya dan mengirim satu pesan terakhir ke nomor Tuan Besar. "Besok pagi, jam 9. Di rumah tempat mereka dulu mengusir Rania. Aku akan menjemput kalian di pintu masuk pasar besi tua." Pesan itu dibalas dalam hitungan detik dengan satu kata, "Siap." Mbah Joyo menutup ponselnya. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. 2 tahun menunggu. 2 tahun menyembunyikan rahasia. 2 tahun melihat Dani hidup menderita. Dan besok, semuanya akan berakhir. Keadilan akan ditegakkan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengungkapan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Matahari pagi di kota Kediri bersinar terang tanpa beban. Burung-burung berkicau di atas pohon mangga yang rindang. Angin sepel-sepel membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari pekarangan rumah warga. Namun di balik keindahan alam itu, suasana di rumah Nyonya Larasati sangat berbeda. Rumah itu telah berubah menjadi benteng kebencian yang dipersiapkan untuk satu tujuan, menghancurkan Rania dan Dani untuk terakhir kalinya. Sejak subuh, Nyonya Larasati sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Bukan untuk pesta, melainkan untuk acara penghinaan massal. Ia menyuruh Kikan menyebar undangan secara lisan ke seluruh tetangga. Undangan itu berbunyi, "Datanglah ke rumah saya pagi ini. Seorang pemulung gila akan melamar putri saya. Mari kita saksikan bersama betapa hinanya anak durhaka itu memilih sampah daripada martabat keluarga." Halaman rumah yang biasanya tenang kini penuh sesak oleh manusia. Ada lebih dari 100 orang yang datang. Beberapa membawa kursi lipat. Beberapa duduk di atas terpal yang dialas di tanah. Ada yang datang dengan pakaian terbaiknya seolah akan menghadiri pesta, padahal yang mereka cari hanyalah tontonan. Bu RT duduk di barisan depan dengan senyum puas. Pak Karno membawa kamera ponselnya untuk merekam momen aib itu. Mira, si bidan beracun, juga hadir dengan memakai kemeja batik merah menyala, warna kemenangan baginya. Di sudut halaman, Dr. Rudy berdiri dengan setelan jas hitam dan dasi merah. Ia tidak mau melewatkan momen ini. Ia ingin melihat langsung bagaimana Rania menerima lamaran dari pemulung kotor itu. Ia ingin merekam reaksi Rania saat ia sendiri akan berdiri sebagai pemenang yang mendapatkan adiknya yang lebih muda dan lebih cantik. Rudy sudah menyiapkan pidato kecil yang akan ia lontarkan setelah Dani selesai dipermalukan. Pidato itu berisi tentang bagaimana seorang dokter sejati pantas mendapatkan perempuan terhormat, bukan bidan kumuh yang tidur di gubuk. Sementara itu, di gudang kelenteng tua, suasana justru hening dan sakral. Rania duduk di depan pecahan cermin kecil yang ditempel di dinding bata. Ia memakai satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja putih lengan panjang yang sudah sedikit kusam tetapi masih bersih. Rambutnya ia sisir dengan jari-jari tangan karena tidak punya sisir. Wajahnya tidak dibedaki, bibirnya tidak digincu. Namun kecantikan alaminya justru terpancar lebih kuat dari sebelumnya. Dani memandang Rania dari belakang. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya dingin dan sedikit gemetar.
Ia memegang sebuah cincin sederhana yang dibuatnya sendiri dari besi bekas yang ia poles berjam-jam hingga mengkilap. Cincin itu tidak berharga secara materi, tapi ia telah meneteskan doa dan air mata di setiap goresannya. Mbah Joyo berdiri di samping Dani. Kakek tua itu hari ini memakai pakaian terbaiknya. Sebuah kemeja putih lusuh yang sudah dicuci hingga tipis dan sarung batik hitam yang sudah bertambal di beberapa tempat. Meski penampilannya sederhana, matanya bersinar seperti bintang. Ada keyakinan besar di dada kakek itu. Mbah Joyo berkata, "Le, sudah siap? Besok tidak ada lagi hari setelah ini. Setelah hari ini, hidup kau dan Rania akan berubah selamanya." Dani mengangguk. Ia menggenggam erat cincin buatannya. Ia berkata, "Aku siap, Kek. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur." Rania mendekati Dani. Ia tersenyum meskipun matanya berkaca-kaca. Ia berkata, "Dan, aku tidak butuh lamaran mewah. Aku tidak butuh mahar emas. Aku hanya butuh kau di sisiku. Itu sudah cukup." Dani menangis mendengar kata-kata itu. Ia memeluk Rania erat-erat. Ia berbisik di telinga Rania, "Nia, kau tidak tahu seberapa berharga dirimu. Hari ini kau akan melihat bahwa cinta sejati tidak pernah mengkhianati." Di luar gudang, dua pemulung lain sudah menunggu. Mereka adalah Bejo dan Slamet, teman Dani yang juga bekerja di tempat pembuangan sampah. Bejo bertubuh kekar dengan lengan penuh bekas luka tergores seng. Slamet kurus tinggi dengan gigi ompong karena sering jatuh saat mencari botol bekas di sungai. Mereka berdua adalah keluarga bagi Dani selama 2 tahun terakhir. Mereka akan menjadi saksi di hari bersejarah ini. Mbah Joyo memimpin rombongan kecil itu keluar dari gudang. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit menuju rumah Nyonya Larasati. Dani di depan dengan kemeja putih dan celana bahan hitam yang ia beli dari pasar loak seharga Rp15.000. Rania di sampingnya dengan gaun putih sederhana. Bejo dan Slamet di belakang membawa seserahan, sebuah nampan kayu berisi pisang 1 sisir, singkong 2 kilogram, dan air kelapa muda dalam tempurung. Perjalanan dari kelenteng tua ke rumah Larasati memakan waktu sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang menatap mereka dengan pandangan aneh. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepala, ada pula yang merekam dengan ponsel sambil berbisik, "Ini dia rombongan pemulung yang mau lamar bidan." Dani tidak peduli. Ia terus melangkah dengan kepala tegak. Rania juga tidak peduli. Ia memegang erat lengan Dani. Mbah Joyo berjalan di belakang dengan senyum misterius. Bejo dan Slamet berjalan dengan bangga meskipun pakaian mereka penuh tambalan. Ketika mereka tiba di depan rumah Nyonya Larasati, suasana langsung berubah menjadi hening yang mencekam. 100 pasang mata menatap mereka dengan kebencian, ejekan, dan rasa ingin tahu. Rombongan kecil itu berhenti di depan gerbang. Dani mengambil nafas panjang. Lalu ia melangkah masuk. Bu RT langsung berseru dengan suara nyaring, "Nah, ini dia pengantin pemulungnya. Ayo kita lihat bagaimana caranya seorang gelandangan melamar anak orang." Tawa menggema dari segala penjuru. Pak Karno mulai merekam. Mira tersenyum sinis di sudut. Rudi melipat tangan di dada dengan kepala sedikit mendongak ke atas, menunjukkan superioritasnya. Dani tetap berjalan. Ia membawa Rania ke depan halaman di mana Nyonya Larasati duduk di kursi kehormatan dengan wajah dingin seperti patung batu. Kikan berdiri di samping ibunya dengan senyum penuh kemenangan. Rania menunduk tidak berani menatap mata ibunya. Tapi Dani tidak menunduk. Dani menatap langsung ke arah Nyonya Larasati. Dani berkata dengan suara lantang yang terdengar sampai ke barisan paling belakang, "Selamat pagi, Ibu. Hari ini aku datang bukan untuk bermusuh. Aku datang untuk melamar putri Ibu, Rania. Aku tahu aku tidak punya harta. Aku tahu aku hanya pemulung. Tapi cintaku kepada Rania tulus. Dan aku mohon restu dari Ibu." Kalimat itu diakhiri dengan Dani berlutut di depan Nyonya Larasati. Ia mengeluarkan cincin besi poles dari sakunya dan menunjukkannya ke hadapan semua orang. Cincin itu bersinar di bawah sinar matahari pagi. Tapi bagi 100 pasang mata di sana, cincin itu hanyalah sampah. Nyonya Larasati berdiri. Ia melangkah maju 3 langkah. Lalu ia meludah ke tanah di depan wajah Dani. Dengan suara yang dipenuhi racun, ia berteriak, "Lebih baik kau nikahi babi daripada menikahi putriku. Pemulung kotor. Kau pikir keluarga kami adalah tempat sampah?" Semua orang tertawa histeris. Kikan bahkan sampai menepuk-nepuk paha karena geli. Rudi maju ke depan. Ia mengambil selang air yang sudah disiapkan di dekat keran. Lalu tanpa peringatan,
Ia menyemprotkan air ke seluruh tubuh Dani. Dani basah kuyup. Kemeja putihnya yang sudah lusuh kini menempel di kulitnya yang kurus. Rudy tertawa keras. Ia berkata, "Ini mandi penghormatan untukmu, pemulung. Sekarang pergi dari sini. Bawa Rania pergi. Tapi ingat, kau tidak akan pernah diterima dimanapun." Rania menangis histeris. Ia ingin menarik Dani berdiri. Ia ingin membawanya pergi dari tempat siksaan ini. Tapi Dani tidak bergeming. Ia tetap berlutut di atas tanah basah. Air comberan menetes dari rambutnya. Tubuhnya menggigil kedinginan. Tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Lalu Dani berbisik pelan, "Cukup, Nia. Jangan menangis. Tunggu sebentar lagi. Orang tuaku akan segera tiba." Rudy yang mendengar bisikan itu tertawa semakin keras. Ia berkata, "Orang tuamu? Pemulung punya orang tua? Apa mereka pemulung juga? Ayo panggil mereka. Biar kami ludahi juga." Dani berdiri perlahan. Ia menatap Rudy dengan tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan seorang pria yang lelah bersembunyi. Tatapan seorang anak yang rindu pada ayah dan ibunya. Tatapan seorang pewaris yang siap mengambil tahtanya. Dani berkata dengan suara lantang, "Baiklah. Jika kalian ingin bertemu orang tuaku, mereka akan datang dalam 10 menit. Tapi ingat, ketika mereka datang, tidak ada seorang pun di sini yang akan tertawa lagi." Semua orang terdiam sesaat. Lalu tawa pecah lebih keras dari sebelumnya. Bu RT sampai terbatuk-batuk karena kehabisan nafas. Pak Karno memegang perutnya. Mira sampai harus duduk di kursi karena terlalu banyak tertawa. Rudy menepuk-nepuk bahu Kikan sambil berkata, "Besanmu ini lucu juga, Kaika." Dia pikir orang tuanya konglomerat. Tapi di sudut halaman yang sepi, Mbah Joyo tersenyum. Kakek tua itu merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel tua. Ia menekan satu tombol dan berkata lirih, "Mereka sudah siap. Masuk." 10 menit terasa seperti 10 tahun. Dani tetap berdiri di tengah halaman rumah Nyonya Larasati dengan tubuh basah kuyup. Kemeja putihnya yang lusuh kini penuh noda tanah dan air comberan. Rambutnya kusut tak teratur. Namun sikapnya tidak berubah. Ia masih tegap. Ia masih menatap lurus ke arah semua tamu yang datang untuk menghinanya. Rania berdiri di samping Dani. Tangannya menggenggam erat lengan kekasihnya itu. Ia tidak peduli dengan tatapan sinis dari ibunya. Ia tidak peduli dengan tawa ejekan dari tetangga. Ia hanya peduli pada Dani, pria yang telah memilih tinggal bersamanya di gubuk reot meskipun dunia menolaknya. Tubuh Rania menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ia tahu sebentar lagi akan ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Ia tidak tahu apa itu, tapi ia percaya pada Dani. Nyonya Larasati duduk kembali di kursi kehormatannya. Ia mengipasi wajahnya dengan kipas anyaman bambu meskipun udara pagi itu sejuk. Ia berkata dengan suara nyaring yang sengaja dibuat agar semua orang mendengar. "Nah, mana orang tuamu, pemulung? Mana konglomerat ayah dan ibumu? Ayo kita lihat. Jangan hanya bualan kosong." Kikan tertawa kecil di samping ibunya. Ia menautkan tangannya ke lengan Dr. Rudy yang berdiri di sebelahnya. Rudy tersenyum bangga. Ia merasa dirinya adalah pemenang di hari ini. Ia telah berhasil menghancurkan Rania. Ia telah berhasil mendapatkan Kikan. Dan ia telah berhasil mempermalukan seorang pemulung miskin di depan umum. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Mira, bidan beracun yang duduk di barisan depan, mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video. Ia berkata dengan suara tinggi, "Ini akan saya unggah ke media sosial. Biar seluruh Indonesia tahu betapa hinanya seorang mantan bidan memilih pemulung daripada dokter." Bu RT berdiri dari tempat duduknya. Ia berjalan ke tengah halaman dengan langkah percaya diri. Ia adalah pemimpin di lingkungan ini. Ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa acara penghinaan berjalan dengan lancar. Ia berkata kepada Dani, "Nak, aku kasihan melihatmu. Tapi kau harus sadar diri. Mana mungkin kau melamar anak orang dengan modal pisang dan singkong. Lihatlah Rudy. Dia datang dengan mobil, dengan cincin emas, dengan mahar jutaan rupiah. Itulah yang pantas untuk perempuan seperti Rania." Dani tidak menjawab. Ia hanya menunduk sesaat. Lalu ia mengangkat kepalanya lagi. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena takut atau malu, tapi karena ia mengingat semua perjuangan yang telah ia lalui selama 2 tahun. 2 tahun menyamar. 2 tahun hidup dalam kesederhanaan. 2 tahun mencari cinta yang tulus. Dan sekarang, di ambang pengungkapan, ia merasa campur aduk antara lega dan sedih.
Rania mendekatkan wajahnya ke telinga Dani. Ia berbisik, "Dan, kita bisa pergi dari sini. Kita tidak perlu semua ini. Aku rela menjadi istrimu tanpa restu mereka. Kita bisa hidup sederhana di gubuk. Aku tidak butuh mewah. Aku hanya butuh kau." Dani menatap Rania. Air matanya jatuh perlahan. Ia berkata, "Nia, kalau aku pergi dari sini sekarang, selamanya mereka akan menganggap kita kalah. Aku tidak mau itu. Aku ingin engkau dihormati, bukan dihina. Aku ingin ibumu sendiri yang menyerahkan tanganmu kepadaku dengan bangga, bukan dengan paksaan. Dan hari ini, Allah akan menunjukkan keadilannya." Bejo dan Slamet, dua pemulung yang datang bersama Dani, berdiri di belakang dengan setia. Mereka tidak bicara. Mereka hanya menatap semua penghina dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan di mata mereka, tapi ada juga keyakinan yang kuat. Bejo memegang nampan kayu berisi pisang dan singkong yang sudah mulai layu kena panas matahari. Slamet memegang tempurung air kelapa yang airnya sudah tumpah sedikit saat rombongan didorong-dorong masuk tadi. Mbah Joyo berdiri di sudut halaman dekat pagar. Kakek tua itu tidak ikut masuk ke tengah kerumunan. Ia memilih berdiri di tempat yang agak jauh, dekat dengan jalan raya. Matanya tidak tertuju pada Dani atau Rania, tapi tertuju pada ujung jalan yang lurus membentang ke arah timur. Ia sedang menunggu. Dan ia tahu apa yang ia tunggu sudah sangat dekat. Dr. Rudy mulai tidak sabar. Ia berjalan ke arah Dani dan berdiri tepat di hadapannya. Tinggi badan Rudy lebih 10 cm dari Dani. Ia sengaja memanfaatkan perbedaan tinggi itu untuk mengintimidasi. Rudy berkata dengan suara rendah namun penuh ancaman, "Dengar, pemulung. Aku sudah tidak sabar lagi. Bawa Rania pergi dari sini sekarang. Atau aku akan memanggil polisi dan melaporkanmu karena mengganggu ketertiban umum." Dani menatap Rudy tanpa rasa takut. Ia berkata dengan suara datar, "Kau bebas memanggil polisi, Dok. Tapi aku tidak akan pergi sebelum orang tuaku datang." Rudy tertawa. Ia menoleh ke arah para tamu dan berkata dengan suara keras, "Dia masih ngotot soal orang tuanya. Ayo kita lihat. Siapa yang akan datang? Mungkin presiden. Mungkin raja. Mungkin juga malaikat dari langit." Semua orang tertawa lagi. Suasana semakin panas. Beberapa tamu mulai melemparkan komentar-komentar kasar. Ada yang bilang, lebih baik Dani bunuh diri saja. Ada yang bilang, Rania sudah gila. Ada yang bilang, keluarga Larasati hancur karena putri sulungnya. Nyonya Larasati merasa puas. Ini adalah momen yang ia nantikan. Ia ingin semua orang melihat bahwa ia tegas terhadap anak durhaka. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Dengan bangga ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah Rania. Ibu kandung itu berdiri tepat di depan putrinya. Jarak mereka hanya setengah meter. Rania menatap ibunya dengan mata yang basah. Ia berkata dengan suara parau, "Bu, aku hanya ingin bahagia. Mengapa ibu tidak bisa menerima itu?" Nyonya Larasati mengangkat tangannya. Untuk sesaat, semua orang mengira ia akan menampar Rania. Tapi ia tidak. Ia justru tertawa. Tertawa keras seperti orang yang tidak waras. Ia berkata, "Bahagia katamu? Bersama pemulung? Kau pikir itu bahagia? Kau pikir tidur di gubuk dan makan nasi bau adalah bahagia?" Kikan maju ke depan. Ia berdiri di samping ibunya. Dengan senyum manis yang sangat ia latih, ia berkata, "Kak, sudahlah. Akui saja bahwa kau kalah. Aku yang akan menikah dengan dokter. Aku yang akan hidup mewah. Aku yang akan membuat ibu bangga. Kau hanya sampah keluarga." Tusukan kata-kata Kikan lebih tajam dari sembilu. Rania terhuyung mundur satu langkah. Ia tidak menyangka adik kandungnya sendiri bisa sekejam itu. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya lemas. Dani segera menopangnya agar tidak jatuh. Tapi Rania tidak sendirian. Dari belakang kerumunan, seorang perempuan tua yang selama ini diam-diam bersimpati pada Rania berteriak, "Cukup, kalian semua terlalu kejam. Biarkan mereka hidup dengan pilihan mereka sendiri." Namun suara itu tenggelam oleh tawa dan ejekan yang lebih keras. Bu RT memberi isyarat agar perempuan tua itu diam. Pak Karno merekam semakin dekat. Mira menggeser ponselnya ke berbagai sudut untuk mendapatkan sudut pandang terbaik. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dani menunduk. Ia tidak marah. Ia justru berdoa dalam hati. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Biarkan mereka melampiaskan kebencian mereka sampai habis. Karena sebentar lagi, semua akan berakhir. Aku akan memaafkan mereka,
tapi aku tidak akan melupakan hari ini. Lalu Dani mendongak. Ia melihat ke arah Mbah Joyo yang masih berdiri di dekat pagar. Mbah Joyo mengangguk pelan. Ada air mata di mata kakek tua itu. Air mata haru yang tidak bisa ia bendung lagi. Dan pada saat yang sama, dari ujung jalan timur, terdengar suara yang membuat semua orang menghentikan aktivitasnya sejenak. Suara deru mesin puluhan mobil yang datang bersamaan. Suara yang begitu berat hingga tanah di halaman rumah itu bergetar pelan. Semua orang menoleh ke arah jalan raya. Dan di sanalah keajaiban dimulai. Suara deru puluhan mobil mewah memekakkan telinga. Tanah di halaman rumah Nyonya Larasati bergetar pelan seperti gempa kecil. Semua tamu yang tadinya sibuk tertawa dan menghina kini terdiam. Mulut mereka menganga. Mata mereka terbelalak. Mereka menoleh ke arah jalan raya dengan ekspresi tidak percaya. Pertama, tampak dua mobil hitam jenis Range Rover dengan kaca film gelap memasuki gang kecil menuju rumah Larasati. Di belakangnya, terlihat deretan mobil mewah lainnya. Ada Mercedes-Benz S-Class warna hitam pekat. Ada BMW seri 7 yang mengkilap. Ada Lexus dengan velg besar berwarna perak. Dan di paling belakang, sebuah limusin putih panjang yang biasanya hanya mereka lihat di film-film Hollywood. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah Larasati. Tidak hanya sampai di situ, puluhan mobil lain masih terus berdatangan dan memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan hingga hampir 1 kilometer. Orang-orang yang belum sempat masuk ke halaman rumah Larasati berhamburan keluar untuk melihat siapa gerangan yang datang dengan rombongan mewah seperti itu. Pintu mobil pertama terbuka. Keluar seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam dan dasi merah marun. Ia adalah kepala keamanan dari PT Surya Baja Sejahtera, perusahaan besi tua terbesar se-Jawa Timur. Ia membuka pintu mobil kedua dengan penuh hormat. Dari mobil kedua, keluarlah seorang perempuan parubaya dengan kebaya biru dongker bermotif batik Solo. Rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde emas. Wajahnya berseri meskipun mata sembab menahan tangis. Perempuan itu berlari kecil menuju pagar rumah Larasati tanpa peduli dengan tumit tinggi yang ia kenakan. Di belakangnya, seorang pria parubaya dengan jas coklat muda dan rambut yang disisir rapi turun dari mobil yang sama. Pria itu menangis terseduh-seduh sejak kakinya menginjak tanah Kediri. Tangannya gemetar. Ia nyaris terjatuh saat berjalan karena terlalu terharu. Seluruh tamu yang hadir bertanya-tanya, siapa mereka? Mengapa mereka menangis? Mengapa mereka berlari ke arah rumah Larasati yang sedang mengadakan acara penghinaan untuk pemulung? Dan jawabannya muncul ketika kedua orang parubaya itu masuk ke halaman rumah, melewati kerumunan tamu yang membisu, dan langsung berlari memeluk Dani. Ya, mereka memeluk Dani. Kong Besar Hartono, juragan besi tua terkaya di Surabaya, berlutut di depan Dani yang masih basah kuyup oleh air comberan. Pria besar itu menangis histeris sambil memeluk kaki Dani. Ia berkata dengan suara yang parau karena terlalu banyak menangis selama perjalanan dari Surabaya ke Kediri, "Nak anakku, Dani, maafkan ayah. Maafkan ayah yang gagal menjaga anak sendiri. Maafkan ayah yang tidak bisa melindungimu selama 2 tahun." Ibunda Dani, Nyonya Hartini, memeluk Dani dari sisi lain. Ia mencium kening Dani berulang-ulang. Tangannya membelai rambut Dani yang kusut dan basah. Ia berkata, "Nak, ibu sudah cari kau kemana-mana. 2 tahun ibu tidak bisa tidur. Setiap malam ibu menangis memikirkan kau. Sekarang ibu sudah menemukanmu. Jangan pernah pergi lagi." Dani yang selama 10 menit sebelumnya tegar berdiri menghadapi 100 penghina, akhirnya roboh juga. Ia menangis seperti anak kecil. Ia memeluk ayah dan ibunya erat-erat. 2 tahun ia hidup dalam kesendirian. 2 tahun ia memendam rindu. 2 tahun ia menyembunyikan siapa dirinya hanya untuk mencari cinta sejati. Dan sekarang, di depan mata semua orang yang telah menghinanya, ia tidak perlu bersembunyi lagi. Semua tamu di halaman rumah Larasati terdiam membatu. Mulut mereka terbuka. Wajah mereka pucat pasi. Pak Karno yang tadinya asyik merekam, tangannya gemetar hingga ponselnya nyaris terjatuh. Bu RT yang duduk di barisan depan kini berusaha menyusutkan tubuhnya di kursi agar tidak terlihat. Mira, si bidan beracun, mencabut kabel ponselnya dari powerbank karena tangannya terlalu gemetar untuk memegang ponsel dengan stabil. Kikan, adik kandung Rania, mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya yang tadinya penuh senyum kemenangan kini berubah menjadi abu-abu. Ia memandang Rudi yang berdiri di sampingnya. Rudi juga pucat. Bahkan lebih pucat dari kain kafan. Kaki Rudi terasa lemas. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak.
Nyonya Larasati, ibu kandung Rania, jatuh terduduk di kursi kehormatannya. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah kini putih seperti kapur. Ia menggenggam sandaran kursi dengan kedua tangan agar tidak terjatuh. Mulutnya bergetar. Ia ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Kong Besar Hartono berdiri. Ia menghapus air matanya dengan sapu tangan. Lalu ia menatap semua tamu yang hadir satu persatu. Dengan suara lantang dan berwibawa yang membuat bulu kuduk merinding, ia berkata, "Saudara-saudara sekalian, saya adalah Hartono, pemilik PT Surya Baja Sejahtera. Perusahaan kami memasok besi dan baja untuk setengah proyek konstruksi di Jawa Timur. Anak saya, Dani Wijaya Hartono, adalah pewaris tunggal perusahaan kami." Ia berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca lagi. Ia melanjutkan, 2 tahun lalu, Dani memutuskan untuk keluar dari rumah. Ia ingin mencari calon istri yang mencintainya karena dirinya, bukan karena hartanya. Ia menyamar sebagai pemulung. Ia tinggal di gubuk. Ia memakan apa yang ia temukan di pasar. Dan hari ini, ia menemukan cinta sejatinya. Seorang bidan cantik bernama Rania yang tidak pernah menolaknya meskipun ia hanya seorang pemulung miskin. Kong Besar Hartono berjalan mendekati Rania. Ia menggenggam kedua tangan Rania dengan lembut. Air mata pria besar itu jatuh lagi. Ia berkata, "Nak, terima kasih telah menjaga anak saya. Terima kasih telah menerima dia apa adanya. Terima kasih telah menunjukkan bahwa cinta sejati masih ada di dunia yang sudah penuh dengan kepalsuan ini." Rania hanya bisa menangis. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya lemas. Dani segera memeluknya dari samping. Dani berkata, "Nia, maaf aku tidak bilang dari awal. Maaf aku harus menyembunyikan ini semua. Tapi aku janji, mulai hari ini tidak ada lagi rahasia di antara kita." Dari belakang kerumunan, Mbah Joyo melangkah maju. Kakek tua itu tersenyum sambil menangis. Ia berkata, "Nak, aku sudah bilang. Dani bukan pemulung biasa. Aku dulu mandor di perusahaan ayahnya. Aku yang mengasuh Dani sejak kecil. Aku yang membantunya selama masa penyamaran ini. Dan aku yang paling bangga melihat hari ini." Bejo dan Slamet, 2 pemulung yang ikut bersama Dani, juga menangis haru. Mereka tidak pernah tahu bahwa teman mereka selama 2 tahun bekerja di tempat sampah adalah seorang miliarder. Tapi mereka tidak merasa dikhianati. Mereka justru merasa terhormat karena seorang pewaris perusahaan besar mau hidup seperti mereka. Sekarang, giliran para penghina yang harus berbicara. Bu RT berdiri dari kursinya dengan kaki gemetar. Ia berjalan mendekati Nyonya Larasati yang masih terduduk lemas. Ia berkata dengan suara bergetar, "Bu saya mohon maaf. Saya tidak tahu kalau Dani, maksudnya Tuan Dani, adalah seorang konglomerat." Nyonya Larasati tidak menjawab. Matanya kosong menatap Dani yang kini berdiri tegap dengan setelan basah kuyup. Di matanya, Dani bukan lagi pemulung miskin. Dani adalah menantu yang ia hina. Dani adalah orang yang ia ludahi. Dani adalah orang yang ia usir dari rumahnya. Dokter Rudi mulai mundur perlahan. Ia ingin kabur lewat pintu belakang. Tapi beberapa tamu sudah menghalangi jalannya. Wajah-wajah yang tadinya mendukungnya kini menatapnya dengan kebencian. Mereka tahu sekarang bahwa Rudi adalah biang kerok dari semua fitnah ini. Mereka tahu bahwa Rudi yang menyewa preman. Mereka tahu bahwa Rudi yang memfitnah Rania. Mereka tahu bahwa Rudi adalah iblis berjas putih. Kikan memegang lengan Rudi erat-erat. Ia berkata, "Rudi, bawa aku pergi dari sini. Aku takut." Tapi Rudi justru melepaskan genggaman Kikan. Ia berkata dengan suara dingin, "Jangan sentuh aku. Aku tidak kenal kau." Kikan terjatuh di tanah. Ia tidak percaya bahwa pria yang kemarin masih berjanji setia kepadanya sekarang tega meninggalkannya begitu saja. Ia menangis histeris. Ia merangkak ke arah ibunya. Tapi Nyonya Larasati tidak memandangnya. Mata ibu itu hanya tertuju pada Rania dan Dani. Kong Besar Hartono berjalan mendekati Nyonya Larasati. Ia berkata dengan suara tegas namun tidak marah, "Ibu Larasati, saya dengar cerita dari Mbah Joyo. Saya dengar bagaimana ibu menghina anak saya. Saya dengar bagaimana ibu mengusir putri kandung ibu sendiri. Saya tidak marah. Saya justru berterima kasih. Karena jika ibu tidak sekejam itu, mungkin Rania tidak akan pernah menemukan Dani. Dan Dani tidak akan pernah menemukan cinta sejatinya." Nyonya Larasati akhirnya menangis. Tangisnya bukan tangis haru, tapi tangis penyesalan yang sangat dalam. Ia berdiri dengan susah payah dan berjalan ke arah Rania.
Ia meraih kedua tangan putrinya. Ia berkata, "Nak, maafkan ibu. Ibu sudah buta. Ibu hanya melihat harta dan status. Ibu lupa bahwa ketulusan hati lebih berharga dari segalanya." Rania memeluk ibunya. Ia juga menangis. Ia berkata, "Bu, aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Tidak ada dendam di hatiku. Aku hanya ingin ibu merestui pernikahanku dengan Dani." Nyonya Larasati mengangguk. Ia menatap Dani. Lalu ia berkata, "Nak Dani, aku minta maaf. Aku sangat minta maaf. Aku mohon kau mau menerima Rania menjadi istrimu. Dan aku mohon kau mau memaafkan semua kesalahanku." Dani tersenyum. Ia mendekat dan mencium punggung tangan Nyonya Larasati. Ia berkata, "Bu, saya sudah memaafkan ibu sejak di gubuk. Saya tidak pernah dendam. Saya hanya berdoa semoga Allah melunakkan hati ibu. Dan sekarang doa saya terjawab." Sekarang giliran Mira. Perempuan itu berusaha menyelinap keluar dari halaman belakang. Tapi Bejo dan Slamet yang sigap menangkapnya. Bejo berkata, "Mau kemana, Bu Bidan? Belum selesai acaranya." Mira pucat pasi. Ia berlutut di hadapan Rania dan Dani. Ia berkata, "Rania, aku mohon maaf. Aku yang buat laporan palsu ke Dinas Kesehatan. Aku yang fitnah kau terima suap. Aku yang minta Ikatan Bidan Indonesia mengeluarkan kau. Aku sangat menyesal. Aku janji akan tarik semua laporan itu. Aku akan mengaku di depan umum bahwa semuanya bohong." Rania menatap Mira dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Lalu ia berkata, "Mira, kau sudah menghancurkan nama baikku. Tapi demi Allah, aku memaafkanmu. Sekarang pergi. Jangan pernah muncul di depanku lagi." Mira berjalan tertatih-tatih keluar dari halaman. Wajahnya hancur. Ia tahu reputasinya sebagai bidan sudah berakhir. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Bu RT, Pak Karno, dan semua tetangga yang ikut menghina kini berlutut di halaman rumah Larasati. Mereka menangis meminta maaf. Mereka mengaku salah. Mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Dani berdiri di hadapan mereka semua. Ia menggandeng tangan Rania. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Saudara-saudara, saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Saya datang untuk melamar Rania. Dan saya datang untuk menunjukkan bahwa cinta sejati tidak melihat rupa, harta, atau status. Cinta sejati hanya melihat hati." Kong Besar Hartono mengambil mikrofon dari tangan seorang kerabat yang tanpa sengaja membawanya. Ia berkata, "Hari ini saya akan memberikan mahar untuk pernikahan Dani dan Rania. Bukan 1 truk kontainer berisi emas. Bukan sertifikat tanah 10 hektar. Tapi pasar besi tua Kediri akan saya hibahkan untuk dibangun menjadi rumah sakit gratis bagi pemulung dan anak jalanan. Itu adalah hadiah dari anak saya yang selama 2 tahun hidup sebagai pemulung dan merasakan langsung penderitaan mereka." Semua orang bersorak. Bahkan mereka yang tadinya menghina kini ikut bertepuk tangan. Suasana berubah dari kebencian menjadi kebahagiaan. Dari penghinaan menjadi penghormatan. Dani kemudian berlutut di hadapan Rania. Ia mengeluarkan cincin besi poles yang sempat direbut Nyonya Larasati dan dilempar ke selokan. Dani mengambilnya kembali pagi tadi sebelum acara dimulai. Ia berkata, "Nia, dengan cincin sederhana ini, aku melamar kau menjadi istriku. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi cintaku kepadamu tulus, dan tidak akan pernah berubah sampai mati." Rania menangis bahagia. Ia mengulurkan jari manisnya. Dani memasangkan cincin besi itu dengan lembut. Rania berkata, "Dan, aku tidak pernah menginginkan emas atau permata. Yang aku inginkan hanyalah kau. Sekarang, besok, dan selamanya." Dani berdiri dan mencium kening Rania. Seluruh halaman bergemuruh dengan tepuk tangan dan tangis haru. Embah Joyo memeluk Bejo dan Slamet. Kong Besar Hartono dan istrinya memeluk Nyonya Larasati yang kini menangis dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Kikan masih duduk di tanah. Ia menangis sendiri. Tidak ada yang memeluknya. Tidak ada yang menghiburnya. Ia kehilangan semuanya. Saudara, ibu, dan pria yang ia kira akan menjadi suaminya. Dr. Rudi berhasil kabur. Tapi keesokan harinya, polisi menangkapnya di rumah kontrakannya di Surabaya. Ia dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, pemalsuan dokumen, dan menyewa preman untuk melakukan kekerasan. Karirnya sebagai dokter hancur. Namanya menjadi bahan berita di seluruh Jawa Timur. Mira juga tidak luput. Dinas Kesehatan mencabut izin praktiknya setelah semua laporan palsu terbukti.
Ikatan Bidan Indonesia mengeluarkannya secara permanen. Ia harus pindah ke kota lain dan memulai hidup dari nol dengan penuh penyesalan. Bu RT, Pak Karno, dan tetangga lainnya secara bergiliran datang ke gubuk tempat Dani dan Rania tinggal. Mereka membawa makanan, pakaian, dan uang sebagai tanda permintaan maaf. Dani dan Rania menerima semuanya dengan lapang dada. Mereka tidak menyimpan dendam. 3 bulan kemudian, pernikahan Dani dan Rania digelar dengan sederhana namun mewah. Yang hadir bukan hanya keluarga dan kerabat, tapi juga 100 pemulung dari seluruh Kediri. Mereka duduk di kursi-kursi yang sama dengan para pejabat dan konglomerat. Tidak ada perbedaan. Semua sama di mata Dani dan Rania. Mbah Joyo menjadi saksi pernikahan. Kakek tua itu duduk di kursi kehormatan di samping Kong Besar Hartono. Air matanya tidak berhenti mengalir sepanjang acara. Ia merasa bahagia karena telah berhasil menyatukan 2 insan yang saling mencintai. Setelah akad nikah selesai, Dani dan Rania naik ke atas panggung. Dani memegang mikrofon. Ia berkata kepada semua tamu yang hadir, "Saudara-saudara, hari ini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang pernah menghina, memfitnah, dan menyakitiku. Karena tanpa kalian, aku tidak akan pernah menemukan Rania. Dan tanpa kalian, aku tidak akan pernah tahu bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut balas." Semua orang bertepuk tangan. Beberapa menangis haru. Nyonya Larasati memeluk Kikan yang akhirnya mau meminta maaf kepada Rania. Kikan menangis dan memeluk kakaknya erat-erat. Kikan berkata, "Kak, maafkan aku. Aku bodoh. Aku iri. Aku hampir menghancurkan kita semua." Rania membelai rambut adiknya. Ia berkata, "Maafkan sudah kuterima. Sekarang mari kita bangun kembali keluarga ini bersama-sama." Dan di tengah kebahagiaan itu, Dani menggenggam tangan Rania. Ia menatap mata istrinya dengan penuh cinta. Ia berkata, "Nia, ingatkah kau saat pertama kali kita bertemu di pinggir Sungai Brantas? Aku pingsan karena kelaparan. Dan kau membawaku ke puskesmas." Rania tersenyum. Ia berkata, "Aku ingat, dan saat itu aku tidak tahu bahwa pemulung kotor itu adalah pewaris juragan besi tua." Dani tertawa. Ia berkata, "Bukan itu yang membuatku mencintaimu, Nia. Aku mencintaimu karena kau menolongku saat aku tidak punya apa-apa. Dan itu bukti bahwa hatimu lebih berharga dari seluruh besi tua di Surabaya." Matahari sore di Kediri bersinar lembut. Di kejauhan, Gunung Kelut tampak gagah menjulang. Angin membawa aroma bunga dari taman yang baru saja ditanam oleh warga sekitar. Dan di atas panggung sederhana itu, 2 insan yang telah melewati badai penghinaan dan kebencian akhirnya bersatu dalam cinta yang tulus. Dani mencium kening Rania sekali lagi. Lalu ia berbisik, "Sampai mati, Nia. Aku akan mencintaimu sampai mati." Rania menutup matanya. Ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan sendirian lagi. Ia punya Dani, ia punya cinta, dan ia punya masa depan yang cerah.